balik lagi di Horizon Mini Podcast. Aku Catherine Wijaya, semester 2 yang akan jadi MC untuk Horizon Mini Podcast hari ini. Oke, jadi sesuai yang teman-teman udah lihat nih, kalau di thumbnail kita itu kan judulnya How to Manage an Online Small Food Business. Jadi pembahasan kita hari ini pasti seputar itu ya. Lalu narasumber kita nih punya small food business nih, namanya Yanika Amanda Dea Sirait, panjang banget. Langsung kita panggil aja ya, Cici Yanika. Halo. 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 Ini aku belum bisa ngeliat nih mukanya Cici Yanika. Aman nggak? Di aku bisa ngeliat semuanya. Aman kan? Oke. Boleh di spotlight? Muka aku jelas? Oke kok. Oke ya, udah ya. Oke. Ya, kalian berdua ada di spotlight kok. Oke. Aku mulai ya. Cici dan Nika nih enaknya dipanggil apa? Mau Cici, kakak, atau gimana nih? Manda aja sih langsung. Soalnya kalau Cici, Oke, Manda ya. Kita kalau Cici kenapa tuh? ketuaan banget kalau Cici. Ketuaan ya. By the way, kita ini ada di kelas yang sama, ya nggak? Dari awal, dari semester 1 sampai sekarang nih semester 2, kita selalu di kelas yang sama. Oke. Nah, Cici Amanda nih jualan apa sih online food business-nya? Aku tuh di bidang food and beverage, terlebih pastry and bakery, atau bahasa Indonesia tuh roti dan kue. Tapi aku tuh lebih terfokus ke arah bakery, terlebih kayak roti Prancis, kayak gitu-gitu sih. Lebih ke Oke. Aku juga udah kayak gitu. lanjut, aman? Aman, oke. Lanjut. Oke. Aku juga udah lihat sih Instagram Manda ya kan, kemarin aku tanya dan itu bagus banget dari fotonya, kuenya itu bagus banget sih. Aku jadi pengen order gitu ya. Boleh banget. Itu aku udah yang bikin. Ini Manda Beli barang, aku yang foto, aku yang upload. semuanya sendiri ya. Semuanya sendiri. Mantap. Oke. Namanya apa? Cici, namanya apa Manda? Nama usahanya itu Savor by Estrata. Tapi kalau untuk Instagramnya savorbyestrata.id. Oke. Kamu jualan di mana nih? Instagram kah? Tokopedia? Shopee? Aku jualan tuh di Instagram. Tapi kami juga melayani pembelian langsung. Tapi kami tuh bentuknya sebetulnya tau gak sih kalau bahasa kerennya tuh ghost bakery gitu loh. Jadi bakery kita tuh tidak terlihat ada wujud maksudnya wujud rumahnya gitu, wujud tempatnya, tapi kami terlihat dari wujud produk yang kami tawarkan gitu. Jadi kami mengusung tema ghost bakery gitu. Tapi kalau ada yang mau ngambil ke tempat langsung boleh gitu. Tapi kami penjualan melalui Instagram, WhatsApp kayak gitu-gitu sih. Belum, kami akan masuk ke Tokopedia, masih on process. Di Gojek juga kami ada. Di Gojek ada. Oke. Masih on process, bisa dilihat di Instagram kalau udah ada ya. Oke, masih bisa. Ini keren banget nih, keren banget nih Ghost Bakery. Baru denger lo Ghost Bakery ini. Iya, Ghost Bakery. Jadi kita tuh nggak kelihatan tokonya, nggak ada tokonya tuh. Tapi kami ada produknya gitu loh. Jadi kita diam-diam Kamu udah jualan dari kapan, Mas? Kalau jualan sendiri sebetulnya udah dari 2019 begitu. Dari lulus SMA itu kan 2019. Terus kami mulai kayak mikir gimana caranya supaya bisa, biasa kan anak baru lulus mikir gimana caranya dapat duit gitu kan ya. Mikir gimana caranya dapat duit gitu. Betul. Terus dari awal kayak apa yang harus dijalani, basic SMK aku tata boga gitu kan ya.
Terus emang PKL pun di salah satu hotel dengan basic pastry dan bakery begitu. Terus kayak ya udah kenapa nggak buka usaha di pastry dan bakery aja gitu kan. Awalnya di cake kayak birthday cake, wedding cake kayak gitu-gitu. Cuman kalau cake itu kan lebih ke musiman ya, pas ada yang birthday baru pesen begitu. Nah sekarang lagi in banget kan tentang yang diet, terus kayak bread yang gluten free gitu kan. Terus mikir kenapa kita nggak masang pasar ke situ lagi gitu loh. Akhirnya mikir untuk oke, sekarang orang lagi seneng nih yang sehat-sehat gitu kan. Gimana caranya makan roti, makan cake tetap enak tapi sehat. Nah itu sih yang emang challenging banget gitu kan. Kita muter otak di situ, aku muter otak di situ juga gimana caranya gitu loh. Sampai akhirnya aku juga punya rekan, aku tidak sendiri tapi aku punya rekan. Kita bekerja sama kayak oke gitu, kita harus bikin kayak roti yang seperti ini untuk orang yang punya diet seperti ini gitu. Kita mulai seperti itu untuk roti-rotinya, tapi untuk orang-orang yang tidak mau prefer ke sehat juga kita ada sih gitu. Oke, keren. Maaf ya kalau misalkan agak terpotong soalnya sinyalnya biasa di Zoom sinyalnya kurang bagus ya, Manda. Gak apa-apa. Oke. Tapi Manda nih kita kan sekelas ya. Jadi aku tuh tahu banget kalau Manda tuh suka banget sama yang namanya food and beverage. Apalagi Manda tuh juga kerjanya di bidang kesana kan. Kamu kerjanya apa, Man? Aku kerjanya di bidang food and beverage sebagai salah satu food konsultan dan sebagai salah satu pemilik juga. Jadi aku udah pemilik juga gitu. Oke. Emang kamu suka ya food and kamu suka masak gitu atau gimana? Seneng masak tuh awal mama emang tukang masak. Beliau emang tukang masak dan terbiasa hidup dengan mama yang tukang masak, begitu diajarin mama. Ini loh masak kayak gini, tapi aku tidak prefer ke masak, lebih ke kue dan roti gitu. Oke, jadi akhirnya kamu mutusin ya udah deh buka online food business gitu ya. Ya gitu. Biar dapat duit jajan sendiri kan, biar. Oke, jadi awalnya terinspirasi deh. Take out Shopee juga nggak salah kan, kalau punya duit sendiri. Betul. Terus aku mau tanya, kan kamu katanya joinan sama teman kamu ya? Iya. Benar. Oke, terus kalian berdua tuh awalnya emang punya kayak kita suka F&B nih, jadi kita bikin online food business ini gitu? Iya, kayak gitu. Awalnya sebenarnya bukan teman sih, beliau lebih tua di atas saya begitu. Karena saya tuh kurang Oke. Dan sama yang sama gitu, kita sama gitu. Kayak rekanan dengan yang lebih tua dari saya, dengan dia juga pengalamannya lebih daripada saya begitu kan. Kami bekerja sama kayak kita bikin bisnis barengan, kita buka usaha bersama yang menguntungkan semua orang, bahkan menguntungkan kami, menguntungkan pihak konsumen gitu. Karena kebahagiaan kami adalah kebahagiaan konsumen adalah kebahagiaan kami kan gitu. Jadi lebih semangat pastinya ya ada temennya. Oke. Kalau dari kamu nih, menurut kamu ada nggak tips and trick buat kita nih jalanin bisnis online nih? Siapa nih tahu kan yang nonton kan juga mau deh bikin online food business gitu. Kalau dari kamu tips and tricknya tuh gimana? Tips and tricknya satu, harus konsisten. Segala sesuatu yang kita lakuin tuh harus konsisten kan. Karena jualan online dengan saingan yang wow, itu berat banget saingannya beneran. Itu saingannya banyak banget. Sekarang sejak COVID semua orang masak. Bener gak sih? Semua orang masak. Betul. Semua orang berhubungan dengan F&B begitu kan. Jadi itu saingannya berat banget. Jadi kita harus pintar-pintar untuk melihat pasar kita juga. Kita pasarnya kemana nih? Kita ke pasarnya yang emang lansia dengan kebutuhan khusus kah, atau kita ke anak-anak kah, begitu. Itu kan beda ya. Terus pasar kita
ke orang dari segi ekonomi ke orang yang kelas atas, menengah, atau menengah ke bawah, menengah ke atas begitu. Jadi tips and triknya kita pelajari dulu market kita tuh kemana. Setelah konsisten, kita pelajari dulu market kita kemana sih gitu kan ya. Kita tuh mau market kita yang seperti apa sih begitu. Kalau saya buka market itu menengah ke atas begitu. Udah. Oke. Gitu kan ya, karena produk yang kami tawarkan itu sebenarnya roti-roti kayak roti Prancis, roti Jerman, roti-roti yang emang luar kayak croissant gitu-gitu. Nah, kalau orang Indonesia jujur penyuka roti-roti seperti itu kan jarang ya, apalagi kayak sourdough, terus kayak baguette, itu kan roti-roti yang di telinga orang Indonesia tuh asing gitu. Ini roti apaan sih? Keras gini gitu kan ya, enak juga enggak gitu. Betul. Enak enggak, mahal banget gitu kan ya. Jadi kita harus lihat juga pasar kita kemana, harus mengenali gitu produk kita seperti apa, produk apa yang kita jual, itu kita harus bisa tahu gitu loh. Jangan asal bikin bisnis, udahlah gitu kan, bikin aja dulu nanti juga datang sendiri gitu. Nggak bisa kayak gitu juga, harus terplanning. Intinya plan, konsisten, dan sabar. Sabar tuh bener banget, karena jualan online tuh bener-bener menguras emosi sih ngelihat konsumen kita yang kadang kan konsumen tidak selalu puas dengan apa yang kita kerjakan kan, kita tuh mengerjakan sepenuh hati, apa yang kita lakukan harus penuh hati gitu kan ya. Saat kita mengerjakan sepenuh hati pasti hasilnya maksimal gitu kan. Tapi kadang udah kita kerjain sepenuh hati tapi tetap aja ada orang yang kok produk lu gini sih gitu kan. Kalau kayak gitu kan itu jadi ke kitanya, aduh berarti saya salah gitu kan, berarti ada yang kurang dari produk saya. Nah dari situ biasanya aku lebih ke evaluasi lagi, apa yang salah, apa yang sebenarnya harus saya ubah, dari segi resep kah, dari segi kayak jenisnya, atau saya pikir lagi ini tuh salah nggak ya, pasar saya untuk roti ini tuh salah nggak sih gitu, harusnya kesini deh gitu. Jadi ada evaluasi gitu untuk kita bisa tahu ke depannya akan langkah apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan ke depannya kayak gitu. Oke. Jadi berarti kamu nih pernah ya dapat komplain dari customer gitu, pernah? Pernah banget, sering. Itu awalnya sering banget. Waduh. Itu udah gitu. Padahal udah kerjainnya tuh udah pol-polan dari pagi ke pagi tuh udah dilakuin aja gitu kan ya. Tapi kadang menurut kita sudah maksimal, tapi mungkin di mata orang tidak sesuai dengan ekspektasinya dia begitu. Kadang kita dibandingin sama produk orang kayak, kok produk kamu nggak kayak produk mereka sih, produk mereka kayak gini-gini padahal sama loh kayak produk kamu. Kok produk kamu lebih mahal daripada produk mereka, tapi mereka sama kayak punya kamu gitu. Oke, gitu kan ya. Jadi kitanya harus lebih sabar lagi kan. Ya Bapak Ibu maaf, produk kami begini, harus bisa jelasin sama konsumen. Kita harus bisa mengerti konsumen, ngambil hati konsumen gitu, menenangkan si konsumen yang emang ngomel-ngomel tadi gitu. Oke, jadi itu cara Manda ya untuk menangani customer tuh harus sabar gitu ya. Sabar gitu. Mau senyum aja udah kuncinya cuma senyum dan beneran kalau udah senyum dan maaf itu konsumen tuh udah diem, beneran diem. Maaf Bapak Ibu, betul kesalahan dari kami, atau misalnya kesalahan dari mereka tuh pasti kayak, maaf Bapak Ibu bagaimana cara ini, kita cari dulu masalahnya di mana, tanya dulu gitu kan. Tetap pakai nada yang rendah pasti, nggak boleh dia nyolot kita nyolot lagi kan, nggak bisa kayak gitu. Oke, bagus. Boleh nih contoh buat teman-teman yang mungkin nanti ngadepin customer kayak gimana gitu kan, caranya tuh sabar aja, senyum dulu ya kan. Terus senyum dan mana maaf, nih? gitu. Oke, senyum dan maaf. Nih Manda ini kan tadi Manda bilang Manda promosi ini di Instagram, di Tokopedia, di Shopee. Itu cara promosinya biar efektif gimana? Biar efektif pasti pertama orang tuh kan kalau buka Instagram tuh lihat ya, Instagramnya estetik nggak gitu kan ya, enak dilihat nggak, feeds-nya enak di scroll nggak nih lama-lama gitu kan. Kadang ada Instagram yang emang iya dia enak produknya, tapi pas di scroll Instagramnya berantakan, kita males kan ngelihatnya gitu. Jadi nyusun feeds Instagramnya rapi gitu kan, terus aktif kayak bikin PO. Kita kan sistem jualannya PO, jadi kita jual tuh sudah ada pemiliknya gitu. Jadi orang pesen kita bikin gitu kan, atau kita buka PO orang pesen, dan pengiriman kami kan Bandung Jakarta gitu. Dan
Bandung Jakarta kita masih ituin gitu kan ya. Terus kita juga pakai platform lain, kayak kami pakein itunya Instagram, tau gak sih si promosinya Instagram, business toolsnya Instagram itu loh yang promote Tahu. kita pakai itu juga. Terus kita pakai food blogger, tau gak sih, kayak yang di Instagram Endorse. Kita pakai orang endorse kayak gitu. Terus kita biasanya dari mulut ke mulut sih. Kebetulan partner kerja saya yang lebih tua daripada saya itu, beliau seorang guru, jadi dia kan banyak relasinya gitu. Biasanya dia yang ngomong gitu kan ya, kami punya produk gitu kan ya, atau saya biasanya ngomong sama teman-teman gitu, cobain dong saya punya produk gitu. Itu dari mulut ke mulut tuh bakal kemana-mana. Dan sekarang customer-nya udah dari Jakarta, udah Bekasi, udah Depok ada, terus Bandung kami udah menguasai sebagian dari Bandung gitu. Terus kami juga buka Jauh-jauh ya. Ya, karena roti kan. Terus kami juga kadang buka booth, kayak dia ada event gitu, kita buka ikut gitu kan, bazar kita ikut gitu, biar orang kenal dulu nih sama produk kita gitu, kenal dulu. Kalau udah kenal kan pasti sayang gitu. Oke, Manda nih semangat banget ya, bisa dicontoh nih semangat Manda. Terus Manda ada ini nggak, terakhir Manda ada nggak motivasi buat teman-teman yang kita nih mahasiswa-mahasiswi Hostmart, pastinya banyak banget dong yang mau masuk kayak food and beverage, ada nggak motivasinya nih? Motivasinya itu satu, harus tahu dulu diri sendiri. Maksudnya jangan dengar orang nih, udah ikut food and beverage aja, kerjanya makan gitu. Nggak gitu juga sih sebenarnya. Resiko food and beverage itu ya setiap hal yang kita lakukan ada resikonya memang. Ya pokoknya di food and beverage itu kan harus kita menguasai makanan. Kita harus tahu gitu loh. Karena di makanan ada rambut sedikit, itu orang udah gitu loh. Udah ada kotoran sekecil apapun, orang tuh udah nggak mau makan lagi gitu kan. Jadi kita emang harus dari diri sendiri dulu. Kita cinta dengan pekerjaan itu, kita lakukan pekerjaan itu gitu. Kita harus mau dulu ngerjainnya. Mau nggak kita ke arah situ, kita pikirin juga prospek ke depannya, kita mau jadi apa sih ke depannya. Jangan karena ya emang kecukupan hari ini untuk hari ini gitu, tapi kan masa depan pun kita harus pikirin kan, kayak ke depannya kita mau jadi apa sih, kita ke depannya mau prospek kerja yang seperti apa, kita mau jadi apa nih, kita mau jadi orang kayak apa gitu ke depannya gitu kan. Kita harus kayak gitu dulu. Kedua, harus konsisten dengan apa yang sudah kita pilih. Balik lagi ke konsisten, apa yang sudah kita pilih terus kita jalani. Gak bisa kayak udah milih tahu-tahu kayaknya salah jurusan fix gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Terus sayang juga kan kalau mikir fix salah jurusan tuh udah gak bisa. Maksudnya ya kenapa tidak dipikir, itu karena kurangnya planning tadi di awal, tidak dipikirkan ke depannya gitu. Intinya mau jurusan apapun, mau ngambil MICE kah, food and beverage kah, room kah gitu, tapi kalau kita ngerjain pakai hati, kita tahu kapasitas diri kita tahu diri kita mau kemana, minat kita kemana, itu pasti kita jalanin ya benar-benar. Nggak akan ada yang namanya salah jurusan, tuh nggak ada gitu loh. Itu kita yang kenapa tidak memplanning dari awal begitu. Oke, jadi yang namanya online food business juga harus ada planningnya dari awal ya, kayak milih jurusan. Oke, jadi motivasinya kalau menurut aku sih hari ini mulai aja dulu, ya nggak sih? Kayak ya, harus bener. Mulai aja dulu, ya. Bener. Terus kita ngelakuin nih, iya betul. Terus kita ngelakuin, step ini gitu, harus di step ya, biar lancar gitu ke depannya. Oke, thank you nih Manda hari ini udah datang ke sini. Ini pertanyaannya banyak banget. Ya, apa mau ditambah pertanyaannya? boleh. Apalagi nih? Enggak, udah habis ya, udah timekeepernya udah remind nih, waktunya udah habis. Oke, jadi aku mau penutup dulu. Makasih buat Amanda Yandika Dea Amanda Sirait. Boleh mungkin Instagramnya Amanda? Kalau Instagram aku @amandasirait_. Terus kalau untuk Instagram itu @stepperbystrata.id. Boleh di follow, terus dicek terus infonya ya, karena aku lagi mau launching produk baru nih. Ditunggu. Oke, boleh juga di spam like ya, di spam like. Benar. Kita juga bakal adain
Booth kita juga mau buka kita lagi rencana planning sih, doain ya guys. Kita mau buka di mall, di salah satu mall di Bandung. Kita mau buka juga di salah satu kafe mall di Bandung. Kita juga lagi mau masuk ke beberapa hotel dan resto-resto yang coffee shop gitu. Doain ya guys. Oke, aku doain amin ya Amanda. Semoga lancar ya. Iya. Jangan lupa follow IG-nya Amanda